Yang kemudian sebelum ambo mulai ceramah ikut tausiah terberat yang pernah ambo hadapi ya. Tausiah pengajian subuh, pengajian zuhur, pengajian asar, kalau dia tongkah ikut pengajian terberat yang ambo hadapi gini kok. Apa sebabnya? Karena yang hadir di sini ini adalah para guru-guru ambo sadonyo. Terutama Al-Mukarram Ustaz Aulia Ardi. Ambo bisa duduk ceramah di siku kok, ada jasa beliau kok, Ustaz Hanan, Ustaz Jamil. Itu di belakang ada dai itu Alingga Fakhri, dan mungkin ada juga yang lain gitu. Pokoknya sebenarnya ambo bersyukur mana tadi kan, ketika dia ada pengurus tisunya lah sekadang itu kok sempat timbul keringat ambo betul ada tisu kan. Maka kemudian nanti apa yang ambo sampaikan kok salah-salah tolong betul Ustaz, baik hadis atau ayatnya. Kenapa? Karena di hadapan kita ini banyak ahli hadis, sedangkan ambo baru jadi ahli hadas Pak. Yang mana kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ini kalau salah mohon dibetulkan nanti para asatidz semuanya, dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mana 14 abad yang silam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengingatkan. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? La tattabi'anna sunanal ladzina man kana qablakum. Ini beda-beda apa riwayatnya ya. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kelak kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, sunnah-sunnah, gaya hidup, pokoknya semuanya dari orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wazira'an bi zira'in, kemudian sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu, sehingga apabila seandainya mereka masuk juhra dabbin, masuk ke mana? Ke lubang biawak, lattaba'tumuhu aw lasalakuhu, sungguh pasti kalian akan mengikutinya. Kulna, para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang kau maksudkan itu adalah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Lalu kemudian ketika itu Rasulullah berkata, faman, siapa lagi? Apa kata Rasulullah? Di akhir zaman umat Islam ini mereka akan mudah mengekor, mudah mengikut kepada siapa? Kepada orang-orang di luar Islam. Siapa mereka? Yahudi, Nasrani. Sampai bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan apa? Sampai kalau seandainya Yahudi dan Nasrani tersebut masuk ke lubang biawak, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum menyampaikan akan masuk kemana, seperti kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut. Dan ketika itu yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah biawak padang pasir. Makanya kalau di kitab-kitab fikih kan kita baca itu, hukum makan biawak makruh, pernah dihadirkan oleh siapa? Oleh Khalid ibnu Walid di hadapan Rasul. Itu biawak mah biawak padang pasir, bukan biawak Danau Singkara. Danau Singkara biawaknya haram, ya betul Bang. Kenapa? Karena habitatnya beda. Artinya para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kalau kalian sudah mengikuti sedikit saja sudah itu, nanti kalian akan ikut sampai kepada mereka. Dan inilah realita kondisi yang kita hadapi sekarang. Banyak di antara umat Islam ini kalau kita lihat dari sisi jumlah kita menang Bu. Itu cari di internet, jumlah umat Islam itu terkadang sekarang ini sudah sampai di angka 2 miliar lebih. Kenapa? Karena memang kita suka banyak beranak kan. Jadi perintahkan nak punya anak banyak, 2 anak lebih jadi gitu ha. Beralabiannya 3 sampai 5 6. Kalau kita lihat jumlah umat Islam itu sekarang sudah di atas 2 miliar. Sedangkan kalau kita lihat orang-orang Yahudi yang ada di dunia ini sekarang, itu jumlah mereka sekitar 20 juta Pak. Berdasarkan data Wikipedia ya, tahun 2008 balik, itu jumlah mereka yang murni 15 juta. Yang tidak murni ditambah betul 5 juta, jadi 20 juta. Apa yang dikatakan murni? Kalau apa emaknya Yahudi, anak lahir Yahudi, murni. Kalau tidak murni betul ada pernikahan berbeda di antara salah satu di antara keduanya. Sekarang pertanyaannya, 2 miliar versus 20 juta, apa yang bisa kita lakukan Pak? Soalnya tidak usah tuh ketika Israel itu tidak perlu parang-parang mana saudara. Mohon maaf Bu, kalau seandainya orang 2 miliar kok dikumpulan saja tipisnya setengah kok saja sehari lah tuh. Banyak wah. Mohon maaf, dikumpulan tipisnya. Tidak usah banyak-banyak Ibu minum, apa minum ya. Setengah kok saja ya. Dikumpulan dengan 2 miliar awak seraan ke Israel banjirnya Pak. Tapi coba kita lihat sekarang kenapa orang-orang yang ada mereka seperti Israel, yang mereka menghantam saudara kita di mana? Di tempat-tempat yang lain. Umat Islam yang jumlahnya banyak, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kenapa? Karena ada satu nikmat yang hilang dalam diri umat Islam. Itu adalah apa?
tidak bangga menjadi umat Islam. Namo Islami. Tapi kalau ada syariat Islam yang pertama kali membencinya. Makanya benar di salah satu buku disebutkan fi akhir zaman, di akhir zaman ini, maka apa yang terjadi? Katsirun minal muslimin, banyak di antara orang-orang Islam itu yusammuna abna'ahum bismil Islam, mereka memberikan nama anak-anak mereka dengan nama Islami, wahum ab'adun nasi minhu, padahal mereka adalah orang yang paling jauh dari Islam. Tapi apa yang terjadi? Tidak bangga dengan Islam ini. Padahal kalau kita lihat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jumlah mereka diceritakan ada sekitar 114.000. Ini kalau salah bisa dibetulkan nanti. Bagaimana perkataan Abu Muslim Ar-Razi, gurunya pokoknya Imam Ar-Razi, beliau mengatakan sekitar itulah. Pokoknya jumlah umat Islam di zaman para sahabat itu tidak banyak doh. Tapi coba lihat di saat mereka bangga dengan Islam, mereka bisa menguasai 2/3 dunia. Ini banyak, tapi kemudian seperti buih di lautan. Dan kita lihat sekarang banyak orang-orang yang hanya sekedar namanya saja yang Islami, mulai dari atas sampai ke bawah. Di Indonesia aku mayoritas yang jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur itu orang Islam atau orang di luar Islam? Kalau kata Ustaz Abu Mujahid tadi, beliau mengatakan disabui kafir atau non muslim, Bu. Kalau dia mengatakan non muslim, maka cobalah terjemahkan ayat qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada siapa? Orang-orang non muslim. Allah menyebut kafir, awak menyebut non. Jadi kalau menerjemahkannya Pak, katakan wahai orang-orang non muslim. Hebatlah awak lebih lembut Ustaz, berarti bahasa awak lebih lembut daripada bahasa Allah. Coba kita lihat sekarang yang jadi pemimpin-pemimpin kita ini siapa mereka? Adalah orang-orang yang mereka KTP-nya Islam. Lalu kemudian kita lihat berapa aturan-aturan dari syariat Islam ini yang mereka buat. Tidak ada Pak, coba lihat, tak banyak. Ini nampak Islami kalau ada kedekek pemilihan beko Pak. Dekat pemilihan itu Islami itu. Beko kalau tiga aturan apa? Nak leh. Berkumbuh aku barik kata. Barik kasus apa Pak? Barik LGBT. Itu di Batang Agam itu tidak banyak. Kalau jam 10 malam lewat Bu. Itu undahnya ada orangnya tidak ada doh. Kadang mau berpikir nak anjing di Batang Agam ke semua kan? Undahnya ada Bu. Sore-sore celiak jam 4:30 pagi, 5:30 sore misalkan jalan kan? Itu orang kiri kanan kambah sisa doanya Bu. Wah kambahnya celiak kok kan laki-laki pedusi, kambah sisa doanya. Coba kita lihat siapa yang jadi pemimpin? Mayoritas seluruhnya orang Islam. Kenapa? Karena standar cara berpikir yang ada dalam kepala hampir di seluruh pemimpin muslim di dunia sekarang apa? Mereka mengatakan kalau seandainya mereka sukses, itu kapan? Mereka sukses kalau mereka bisa membuat infrastruktur. Kamu bukan anti infrastruktur Pak. Padahal sebenarnya tanda sukses seorang pemimpin Pak Abu. Kan cocok je lagu Indonesia Raya enggak? Bangunlah jiwanya. Mana ini bangun pertama lo? Jiwa. Kalau tidak jiwa yang dibangun, maka apa yang terjadi? Akan lahir pemimpin-pemimpin tapi sakit jiwa Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam diakui oleh siapa? Oleh lawan maupun kawan, beliau adalah pemimpin yang tersukses sepanjang sejarah umat manusia. Kenapa? Karena yang beliau bangun itu bukan infrastruktur, bukan raga, yang beliau bangun itu jiwanya para sahabat. Jiwa yang dibangun oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang bangga dengan Islam. Bahkan ketika Salman Al-Farisi ditanya oleh siapa? Oleh orang-orang, man anta, siapa kamu? Salman Al-Farisi itu kan orang Persia, ya ditanya kan, man anta, siapa kamu? Dia tidak membanggakan Persianya, padahal Persia waktu itu sudah punya peradaban Pak. Apa kata dia? Ana syababun min syababil muslimin. Aku adalah salah seorang pemuda dari pemuda-pemuda umat Islam yang ada, yang beliau banggakan Islam bukan Persianya. Ini balik kerajaan sama nanya Bu. Bahas supaya anak muda kau balik bangga menjadi umat Islam, kau balik. Sampai mereka yang jadi pemimpin nanti. Maka benar kata Samuel Zwemer ya. Ini kutipan dari salah seorang, beliau adalah orang Yahudi Pak. Dalam buku yang dikarang oleh Kiai Haji Rahmat Abdullah, Jas Hitam. Apa kata beliau? Tidak perlulah kita hancurkan umat Islam ini dengan bagaimana? Dengan mengajak mereka masuk ke agama Yahudi. Tidak perlu gitu.
Apa yang harus kita persiapkan? Cukup kita persiapkan generasi-generasi penerus mereka, yang mereka adalah orang-orang yang tidak bangga dengan Islamnya. Kita didik kepalanya dengan apa? Tidak dengan Islami. Kita jauhkan mereka dari Islam. Nanti kalau seandainya mereka yang jadi pemimpin, mereka yang jadi presiden, gubernur, wali kota, kemudian bupati jadi pemimpin, maka mereka lah orang-orang yang akan menghancurkan Islam itu dari dalam. Jangan menghancurkan Islam dari dalam. Awak surang, awak aku mudah mengekor. Standar sukses bangunan. Padahal kalau seperti itu infrastruktur Nabi Muhammad gagal. Lihat ada gedung pencakar langit yang dibangun oleh Nabi nak. Aduh. Firaun sukses. Bagus sukses Firaun. Dia dong tolong ambil piramid dari Firaun tak? Tapi Firaun tidak sukses. Kenapa? Karena dia sakit jiwa. Maka berat sebenarnya mengembalikan kebanggaan. Allah sudah sampaikan, wala tahinu wala tahzanu. Ya hafal ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, tapi pakai syarat in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih. Sebenarnya kalian itu tinggi, tapi pakai syarat in kuntum minim, bukan in kuntum muslimin. Oh sebentar, masuk tahun baru, kok yang paling banyak merayakan tahun baru siapa? Awak lain tak, tapi anak-anak awak, cucu-cucu awak, ponakan-ponakan awak, banyak orang Islam maksudnya. Dibuat orang beku hari apa, hari amak satu lah merayakan. Kok seandainya dibuat orang kafir itu hari etik itu satu lah merayakan, Pak. Anak muda tu lihat kan. Film yang paling laris film Korea, pas episode 39 nangis-nangis di dalam selimut. Amaknya terjelapak di WC biasa saja nyonya. Di film Korea tontonnya nangis-nangis ya Pak. Apa yang terjadi? Tidak ada kebanggaan. Ini berat. Mengembalikan umat Islam ini kepada apa? Kepada izzahnya, dengan menanamkan kebanggaan dalam dada-dada mereka itu berat. Kepada siapa? Para pemuda. Ini tokoh idola mereka siapa? Nampadusinya artis Korea. Artis Korea yang kalau seandainya laki-lakinya dia pakai jilbab, cantik loh pada usia pada muslimah awak. Itu lagi itu artis Korea yang nyanyi itu laki-laki itu, agianya jilbab tuh rancak lo pada ibu-ibu gila itu. Tapi kenapa umat-umat Islam sekarang ketika mereka sudah Islami, pakai jilbab, tapi siapa idola mereka? Kalau bagi yang perempuan artis Korea, bagi laki-laki Ronaldo, Messi. Pak doan berkumpul di Messi, Ronaldo di akhirat nak lo nih cakap dia gara-gara bola. Siapa yang terbaik, Messi atau Ronaldo? Aku pada 8 tahun Ustaz. Siapa yang terbaik, Messi atau Ronaldo? Memang kalau terbaik mana Messi itu lebih tambah biti masuk abu. Anak-anak awak didik pahlawan superhero. Ada yang bentuk kocek, saya namanya kuluk ya. Ada yang bisa mengeluh anak, mengeluh jaring laba-laba. Awak kehilangan identitas. Tanya Bu Cibu, di Korea itu kok banyak film romantis, di Amerika kok banyak film superhero. Kenapa? Karena memang di Korea Selatan itu sebenarnya kalau kita lihat kok banyak film-film romantis Pak. Kenapa? Karena fakta lapangan bahkan menyebutkan di Asia Timur angka perceraian paling tinggi itu di mana? Di Korea Selatan. Lebih dari 30% orang bercerai. Kalau seandainya ada 100 orang yang mereka menikah, 30% cerai, bahkan sekarang sudah meningkat. Dan yang paling menyedihkan adalah apa? Ketika mereka bercerai di pernikahan yang sudah 20 tahun. Yang paling menyedihkan apa? Yang ketika pernikahan 20 tahun tersebut mereka bercerai, yang menyuruh mereka bercerai siapa? Anaknya. Kenapa? Karena dilihat amaknya KDRT, ketika ketik dicari amaknya kena tokok dia apaknya beko, ketika lah gadang dendamnya ke apaknya, di saatnya lah bisa nanti memberikan dana kehidupan untuk siapa? Untuk orang kayaknya cari selalu di filmnya saya duit sama mati, cik mati, realitanya Pak. Kalau ini romantis, nak perlu melihat bagaimana sebenarnya film Korea, film India. Cari saya kehidupan rumah tangga Rasulullah romantis Bu. Coba Nabi itu mesra Bu, mesra dengan 10 orang istri. Nabi mesra dengan 10 bini. Awak cik sudah syarat kan? Kalau di Amerika coba kita lihat filmnya superhero, tingkat kejahatan yang paling tinggi itu di mana? Di Amerika. Data menyebutkan hampir 5 menit, setiap 5 menit itu sekian orang terbunuh itu. Terbunuh, diperkosa, dilecehkan. Di filmnya superhero. Kenapa di Korea banyak film romantis, di Amerika superhero? Kenapa? Karena itu adalah hayalan yang mereka inginkan yang tidak terjadi di dunia nyata. Jadi kalau tahun baru kau tahan anak-anak awak yo. Yang paling banyak merayakan tahun baru siapa? Awak. Yang paling banyak mencemehkan syariat Islam itu siapa? Nah, Islam. Apa sebabnya? Karena mereka tidak bangga dengan Islam. Berjangkit segetik dikejain kambing Pak. Tak bangga Pak.
Ambo dulu pernah kena CME dek kawan ambo, kinilah jadi kepala KUA di Bengkulunya. Ambo pulang 2011 waktu itu evakuasi, pergi main ke Maka, IAIN, kalau sekarang kan UIN di Padang. Lalu kemudian main ke kos kawan kok ketika nyali ini jangan ambo seketik saja ndak sepanjang gini deh bu. Pula 3 tahun yang lalu tuh lah ya panjang kan. Walaupun lebih panjang lebih jangwi susah sadul kan. Pertama kali sobok jamu yang komentarinya Pak dipaci jangan ambo kan wan. Ikulah panjang urek gigi lawan cenah. Paci ini jangan ambo Pak. Kemudian aku tanya wan, ikulah panjang urek gigi sejak di Mesir lah cenah. Sianyo mantan anak pesantren. Kuliah di universitas yang katanya universitas Islam. Ambo ketikanya kecil mode itu agak tahan tak ambo Pak, agak berang ambo, serius. Lalu kemudian ambo sampaikan, kalau seandainya yang mengecek ke orang awam, gua ambo galak saja gua cembukan. Tapi yang berbicara ini adalah siapa? Orang yang mantan anak pesantren, sekarang kuliah di universitas Islam pula. Dia berbicara seperti itu, ketahuilah kalau seandainya engkau berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjenggot. Hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapanmu sekarang, lalu kemudian beranikah engkau mengatakan ambil janggut Nabi, ya Rasulullah, apalah panjang urek janggutnya, urek gigi ya Rasulullah. Kita tidak ini, tapi jangan menjadi pencemooh Pak. Yang menjadi pencemooh umat Islam ini siapa? Orang Islam sendiri. Mereka namanya Islami, tapi kemudian merusak Islam dari dalam, tak bangga dengan Islam. Maka tugas kita berat. Ke salah satu programnya nanti kan kita berharap ini bagaimana mengembalikan izzah Islam itu kepada apa? Bangga menjadi umat Islam. Siapa? Anak kita, keponakan kita, cucu kita, bahkan kita sendiri ketika apa? Ketika menjadi orang Islam ini bangga Pak. Kebanggaan yang akan kita bawa sampai kapan? Sampai mati. Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma btaghaina al-izzata fi ghairihi aw min ghairihi adallanallah. Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan datangnya Islam. Kalau seandainya kami berusaha mencari ada kemuliaan selain daripada Islam, berharap ya, ibtagha itu berharap ada kemuliaan selain daripada Islam, maka bukan kemuliaan yang akan Allah berikan, tapi apa? Adalah kehinaan. Kita hina, kenapa? Karena kita yang menghinakan diri kita sendiri. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, tapi umat Islam lah yang merendahkan apa? Kemuliaan dari Islam itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berkaca kepada para sahabat ya. Para sahabat itu Masya Allah, ketika Islam sudah tertancap di dada mereka. Ini mau masih ingat kata-kata yang dikeluarkan oleh Ustaz Aulia Ardi Abu Mujahid. Ini sering kita ulang kepada anak-anak kita di pondok pesantren. Dulu ketika siapa? Ketika orang-orang Arab mendengar kata, orang-orang di luar Arab mendengar kata Arab, mereka cemooh Bu. Orang dulu orang Persia kalau mendengar kata Arab, atuh. Terbayang dari orang Udia, bukan orang Udia Bu, orang Udi, nah, orang Baan namun itu orang terbelakang. Kalau mendengar kata Arab, orang Persia itu gak cemooh itu, tuh Arab tuh. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang kalau didengar kata Arab, yang terbayang di mereka setidaknya adalah orang yang suka mengembalakan kambing, yang hidup dengan ekonomi pas-pasan. Bahkan kalau seandainya ada peta dunia waktu itu, Arab nak masuk gitu. Tapi itu dulu sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam mereka tidak dikenal. Bahkan kalau seandainya dikenal hanya orang-orang yang mengembalakan kambing, itu sebelum masuk Islam. Tapi ketika Islam sudah tertancap di dada-dada mereka, orang-orang yang sebelumnya disebut pengembala kambing pada akhirnya bisa mengembalakan manusia, kata beliau. Jadi bagaimana izahnya Rubi'i bin Amir di hadapan siapa? Di hadapan Rustum, salah seorang sahabat Arab Badui, diutus oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang apa? Qadisiyah, melawan sekitar 126.000 plus melawan umat Islam ketika itu cuma 34 atau 36.000 atau 30.000, jumlahnya tidak banyak. Tapi pada akhirnya apa? Persia tunduk. Apa yang membuat mereka tunduk tersebut Persia? Kenapa? Karena di dada umat Islam itu ada kebanggaan menjadi orang Allah. Aku suka mengekor, karena memang secara rumus ya wallahu alam disebutkan peradaban yang kalah adalah peradaban yang mudah mengekor kepada peradaban lain. Seketik barat, seketik barat. Nio bahas studi banding ke barat. Baru akan studi banding ke orang yang setelah pipis nak pandai yang barat sian dulu. Studi banding barat, studi banding barat. Orang barat saja bahas cara pipis yang baik nak pandainya itu. Bahas cara cebok dan lancak nak pandainya itu Bu. Kenapa? Islam ini punya kebanggaan.
Apa yang harus kita lakukan? Mengembalikan di dada-dada umat Islam bangga menjadi orang Islam. Cilai ku aku hati-hati ku. Bagi aktivis-aktivis dakwah. Kadang mulai bangga dengan Islam tapi pakai plus kelompoknya. Nah, cilai ku. Umat Islam ku gampang ini di kotak-kotak. Aku kalau ustaz ku lah mau deko pecinya aku alirannya ku. Betul Bu? Kadang awak bisa dibedakan lewat peci Pak. Aku kalau laiko bacaannya ku lebih bahas masalah politik, aku gali alirannya ku. Kalau lah membahas masalah ibadah, aku alirannya ku. Kalau lah membahas masalah bid'ah sunnah, aku alirannya ku. Kadang awak kalau dikapling, banyak rumah saya dikapling, di orang umat Islam dikapling di kotak-kotak. Ampun enggak, ada ku lain ku. Cuma mau nengah ceramah kalau ustaznya bajangwi. Atau sebaliknya, amun yang menengah ceramah kalau ustaznya enggak bajangwi. Cilik apa? Celananya cingkrang. Kadang awak lebih menghargai orang tak Sarawak le Bu. Pada orang Sarawak tapi celananya dia batu. Awak dikapling-kapling kenapa? Karena terkadang kebanggaan Islam tapi pakai plus kelompok. Ini yang mau tanya Cik Bu. Di antara kelompok Islam yang ada sekarang, baik sampai kepada tingkat bernegara, mana di antara mereka yang memang menerapkan Islam 100% seperti yang diterapkan oleh siapa? Oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ada? Aduh Pak? Lain tak nak? Lain tak aduh? Kalian kelompok kau baru 80%, kelompok kau baru 70%, kelompok kau 50%, 60%. Artinya apa? Seluruh kelompok masih berusaha ke tahap 100%. Padahal yang membuat kita bersatu itu bukan kelompok, tapi Islam. Dan banyak yang menyatukan kita Islam ini apa? Bahkan baca Quran saja menyatukan kita. Bersobok di dalam Al-Quran huruf ya, sin, apa contohnya? Apa contohnya Bu? Ibu apa? Isu kerja rutin tak sekali sepakan. Bersobok huruf ya, sin dalam Al-Quran, awak baca Pak. Yasin. Itu contohnya Bu. Ya Bu. Bisa dibaca, yes. Bisa dibaca, yes. Bisa tapi sasek Pak. Yes, wal Qur'anil Hakim. Wah, itu nak do gitu. Al-Quran menyatukan kita, syahadat kita sama. Kalaupun seandainya terjadi perbedaan biasa. Ada salah satu kata-kata yang sekarang kamu terapkan kepada diri sendiri. Sebelum kamu pulang ke Mesir, pulang dari Mesir itu disampaikan oleh Hamulupo Syekh. Apa kata beliau? Ba'il khilaf fi wadin wal mu'amalatu ma'al mukhalif fi wadin akhar. Letakkan perbedaan di satu tempat, lalu kemudian letakkan bagaimana cara bermuamalah, bersikap dengan orang yang berbeda di satu tempat. Bisa enggak? Letakkan perbedaan di tiap tampaknya kuha. Kemudian awak tersenyum bermuamalah, bergaul dengan orang yang berbeda, letaknya di tiap tampik. Bisa enggak? Kalau bisa, kehebat Abu. Ulama dulu bukan tidak berbeda, tapi kenapa? Karena mereka bukan fokus kepada perbedaannya, fokus kepada apa yang menyatukannya. Dan Islam sudah menyatukan kita. Kalau kita dicari perbedaan banyak, Bu. Ambo saja ustaz yang ada di Mukoka, di guru-guru Ambo banyak bedanya, Bu. Terutama Ustaz Rinaldi. Ustaz di Mukoka gagah-gagah sadonya, Bu. Gagah-gagah. Ambo lebih gagah kecil rumah Ambo kan. Jadi kan kecil rumah Ambo kan. Tapi bukan itu. Wak bisa duduk kini kok apa nikmat yang menyatukan kita? Islam. Islam. Syahadat ada sama tak? Arah kiblat ada sama tak? Sama. Maka kita tidak disatukan oleh apa? Oleh kelompok. Kita dibanggakan oleh apa? Oleh Islam. Kalau ada orang, lagi nih, rumusnya lagi. Kalau ada orang yang kemudian dia hanya bisa tersenyum kepada orang satu kelompok dengan dia, hanya bisa tersenyum dengan orang satu pengajian dengan dia, hanya bisa tersenyum dengan orang yang satu yayasan dengan dia, hanya bisa tersenyum dengan orang yang satu sekolah sama dia, yang satu masjid sama dia, hanya bisa tersenyum kepada orang yang satu warna dengan dia, berarti ada yang salah dengan dia atau dengan pengajiannya. Dia bisa tersenyum hanya kepada orang yang bagaimana, yang satu pengajian dengan dia, berarti ada yang salah dengan dia atau dengan pengajian dia. Bukankah Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah? Pilih-pilih nak. Asal jangan galak-galak surang saya, Bu. Maka kaum muslimin banggalah jadi apa umat Islam ini. Ini nikmat ini disampaikan sama Ustaz Aulia Ardi tadi. Ini adalah nikmat yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dari 124.000 nabi ya. Berdasarkan satu riwayat. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad
Dari 124.000 tersebut ada sekitar 300 sekian belas ya yang mereka adalah rasul, nikmat yang mereka bawa itu Islam. Nah, maka semoga awak menjadi orang-orang kalau punya anak agih namu islami, tapi bukan namunya saja yang islami. Islam itu merasuk ke dalam dada-dada mereka. Awak buat misalkan lembaga-lembaga islami, tapi kemudian bukan hanya namanya saja yang Islam, tapi memang syariat Islam dipraktikkan di sekolah tersebut. Jangan lagi pakai kurikulum misalkan manusia diciptakan kenapa? Karena mereka berasal dari kera. Jangan lagi diajarkan itu ke anak-anak, Bu. Manusia berasal dari manusia itu dari Nabi Adam. Itu kan teori Darwin. Kalau ada mengecekkan manusia berasal dari kera, berarti Darwin itu seorang saja itu. Kami tidak, Bu. Periksa kembali kurikulum kita, cara berpakaian kita Islami. Kenapa? Karena Islam itu butuh kepada apa? Kepada izzah, dan cara menanamkan izzah dan membangkitkan izzah tersebut menanamkan kebanggaan terhadap Islam. Dalam diri kita tanamkan, saya Muslim. Terus kalau kalian nyuci kemana? Awak baru dikecian sok soleha, saya tangga jilbab terbalik kan? Rajin ke masjid kan 3 kali sok soleh. Nah jadi ke masjid dah. Padahal kalau seandainya ada orang mengecek sok soleha atau sok soleh, Bu, kecek saya mereka sok maksiat. Mana ketujuh? Dia susah nanya. Islam ku bangga sampai mati ya, bawa kebanggaan. Nah panjang mana aku, Bu? Bahan mu labi loh. Boleh kok habis Ustaz. Amo tutup ya, kita tutup. Ini minta maaf kalau ada salah dan khilaf kepada siapa? Kepada para asatidz dulu. Kenapa? Karena mereka adalah guru-guru kita. Kalau seandainya ada kekeliruan, mohon diingatkan saja nanti ya. Oh salah tadi hadis Ustaz Naba'ah, doa ingat saja. Tapi ingatkan dengan cara yang baik. Kenapa? Karena terkadang kebenaran itu ditolak bukan karena kebenarannya, tapi cara menyampaikan kebenaran yang tidak benar. Mau tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.